Pesugihan monyet di mata orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus maka akan dilihat seperti monyet juga. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Bilik Horor. Kali ini Bilik Horor masih mengangkat tema tentang banyak pesugihan, banyak tumbal, bagian kedua atau tamat. Apa yang dialami oleh ibu juga menimpa seseorang dari desa sebelah. Sebut saja orang tersebut bernama Siti. Nah, Siti ini membeli lemari di toko furniture tersebut, tetapi uangnya kurang. Ia pun menjanjikan beberapa bulan akan melunasinya. Namun, hingga jatuh tempo Siti tidak kunjung juga melunasinya. Bersamaan dengan itu, kakak Siti, sebut saja Suti, baru saja bercerai. Ia bersama anaknya pun tinggal bersama dengan Siti. Sebenarnya Siti ini khawatir sebab mendapatkan mimpi yang tidak mengenakan. Ia tidak mau untuk bercerita kepada siapa-siapa. Pada suatu malam, Suti tidur di kamar Siti, sementara Siti tidur di kamar belakang. Dini hari Siti melihat penampakan tinggi besar dan penuh dengan bulu masuk ke dalam kamarnya yang ditiduri oleh Suti. Siti pun bergegas masuk ke kamar belakang. Ia tidak berani untuk menyelamatkan adiknya, sebab ia khawatir akan menjadi mangsa. Keesokan harinya, Suti ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tersebut. Beberapa hari kemudian Siti mendengar suara dari dalam rumah. Suara tersebut adalah suara Suti. Ia menangis sekaligus menyalahkan adiknya, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu apapun, tetapi kok malah dijadikan korban. Teman saya hampir jadikan tumbal. Teman saya seorang perempuan hampir saja dijadikan tumbal oleh pemilik toko furniture tersebut. Rumahnya memang tidak jauh dari toko tersebut. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisinya pun menurun drastis. Akhirnya dibawalah teman saya ini ke salah seorang kiai. Ibu dari teman saya ini kemudian oleh kiai dibuka sedikit mata batinnya. Dalam penglihatannya ia melihat siapa saja yang sudah dijadikan tumbal. Ternyata sudah banyak. Ternyata ada beberapa orang yang ia kenal, seperti tukang cilok yang dulu meninggal mendadak. Kemudian ia juga melihat sepupu ibu saya. Untuk yang ini dia sedikit heran kok bisa. Karena seingat dirinya, sepupu ibu saya meninggal karena kecelakaan terjatuh dari angkot ketika hendak mendaftar SMA. Ibu teman saya ini pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibu saya. Lalu ibu menceritakan bahwa sepupunya sewaktu SMP selalu berangkat dan pulang lewat gang dekat toko furniture, dengan kata lain terkena pasangan. Salah seorang kerabat jauh penasaran. Ia masih satu buyut dengan ibu. Ia ingin membuktikan kebenaran hal tersebut. Pada malam-malam tertentu yang dianggap bingit, ia mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja, orang-orang yang diduga memiliki pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan. Lain halnya dengan kerabat ibu. Salah seorang teman kakek lebih nekat lagi.
Pada malam tertentu ia mendatangi rumah-rumah yang diduga melakukan pesugihan, mengintipnya dari jendela. Pemandangan yang ia lihat sungguh mengagetkan. Pesugihannya macam-macam, ada yang ular, buto ijo, kera, dan lain-lain. Waktu itu ibu dimintain tolong untuk mengurut anak yang tangannya patah. Awalnya ibu menolak untuk diajak ke rumah orang tua si anak tersebut. Lebih baik datang saja ke rumah. Tetapi orang tua itu si anak tidak mau. Akhirnya dengan terpaksa ibu datang ke rumah orang tersebut. Nah, begitu memasuki pintu, ibu merasakan bahwa yang tidak enak. Semilir kalau istilahnya orang Jawa. Sepanjang urut, ibu merasakan kehadiran monyet berseliweran. Malam harinya ibu mengalami mimpi. Dalam mimpinya, bapak dari bocah yang diurut oleh ibu berubah menjadi monyet. Belum sempat melarat, ibu terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, ibu menceritakan mimpi tersebut kepada saya. Ibu mengatakan bahwa Sabtu depan kerabat dari orang tersebut akan meninggal. Benar saja, mertua dari orang tersebut meninggal. Ada kisah lainnya berkaitan dengan pesugihan di desa saya. Akhir 2022, rumah saya kedatangan tamu, kerabat dari ayah. Ia bekerja menjadi penggali pasir. Menurut rumor yang beredar, bos tempat kerabat ayah dikenal memiliki pesugihan dan sudah banyak korbannya. Bahkan korbannya bukan hanya orang lain tetapi juga keluarga dekatnya, dan itu membuat gempar pada masanya. Ibu merasakan hal aneh pada kerabat ayah tersebut. Auranya negatif. Namun ibu tidak mau mengorek informasi lebih lanjut. Kerabat ayah tersebut menceritakan bahwa dirinya disayang oleh bosnya, sering dipinjami uang. Ibu cuman memperingatkan kepada kerabat ayah tersebut untuk berhati-hati. 1 bulan kemudian mendengar kabar bahwa kerabat ayah tersebut meninggal terkena batu besar di lubang galian. Akhir 2022, ibu kedatangan pasien. Ia sudah lama menderita sakit. Namun ketika diperiksa ke dokter, tidak ada yang aneh. Dan anehnya ketika berada di rumah sakit makin parah. Pasien tersebut ternyata bertetangga dengan bos yang saya ceritakan. Ibu menebak apakah pada hari-hari tertentu sering ada kembang melati di depan rumah. Dan beberapa kali rumahnya kemasukan hewan melata. Pasien tersebut mengatakan iya. Ibu pun menyarankan kepada pasien tersebut sebelum 40 hari harus sudah pindah rumah. Ia pun menuruti perkataan ibu. Sekarang tinggal bersama dengan anak sulungnya. Keesokan harinya, ketika ibu hendak di pasar, ibu hampir saja keserempet oleh bos tersebut. Padahal ibu jalannya sudah di pinggir. Menurut penuturan ibu, bos tersebut dari raut wajahnya menyimpan kemarahan terhadap ibu. Ketika bukit di desa saya sedang bergeliat, banyak orang berkemah di tempat tersebut. Bos tersebut memanfaatkan momentum tersebut. Ia menaruh sesuatu di trek menuju bukit. Alhasil, banyak kejadian di luar nalar. Mulai dari banyak orang kesurupan, tersesat, sampai penampakan. Sejak saat itu bukit tersebut menjadi sepi seperti dulu lagi. Kejadian ini terjadi sudah berpuluh tahun yang lalu. Dalpin namanya. Ia bekerja menjadi seorang petani. Ketika berangkat dan pulang dari awal, ia selalu melewati sawah milik seseorang pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Suatu siang ketika pulang, ia melihat ular besar sekali, berwujud setengah ular setengah manusia. Ia tersentak kaget tak kala ular tersebut berbalik badan menuju
arahnya. Ditambah lagi kepalanya merupakan seorang yang selama ini ia kenal, yaitu pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Dalpin pun berhasil selamat sampai rumah. Di rumah ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Istrinya pun memperingatkan kepada Dalpin untuk tidak pergi ke sawah. Tetapi siang harinya, tepatnya wayah tanggung yaitu jam 11 siang, Dalpin malah menuju ke sawah. Hingga sore hari Dalpin tidak kunjung pulang. Kemudian orang beramai-ramai mencarinya di sawahnya, tidak ada. Akhirnya Dalpin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada pematang sawah milik pedagang tersebut. Kondisinya sangat tragis sekali. Sekujur tubuhnya hitam membiru. Demikian tadi akhir dari kisah banyak pesugihan, banyak tunggal. Memang di zaman sekarang ini juga masih banyak yang memelihara pesugihan dengan harapan bisa menjadi kaya. Semoga cerita horor ini menjadi hiburan buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.